video kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi terkait bagaimana penting dan manfaatnya kita sebagai seorang mahasiswa untuk berkontribusi dalam kegiatan donor darah. Nah, kita sebagai mahasiswa seringkali dikenal dan disebut sebagai agen perubahan atau agen of change, di mana kita seringkali menyuarakan berbagai isu sosial, mengikuti kegiatan organisasi, melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Namun pernahkah kita berpikir bahwa salah satu bentuk kontribusi yang paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama adalah dengan mendonorkan darah? Nah, mungkin bagi sebagian orang donor darah itu terlihat sebagai tindakan kecil yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Namun di balik tindakan sederhana tersebut terdapat manfaat yang sangat besar bagi mereka yang sedang membutuhkan transfusi darah untuk bertahan hidup. Nah, di sini data yang saya ambil dari Palang Merah Indonesia atau yang kita kenal sebagai PMI. Indonesia itu membutuhkan sekitar 5,6 juta kantong darah setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pasien di berbagai rumah sakit. Nah, kebutuhan tersebut berasal dari pasien yang menjalani operasi, korban kecelakaan, ibu yang mengalami komplikasi saat melahirkan, hingga penderita kanker dan talasemia yang memerlukan transfusi darah secara rutin. Sayangnya kebutuhan darah yang tinggi tersebut belum selalu diimbangi dengan jumlah pendonor yang memadai. Oleh karena itu di sini saya mengajak kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda menjadi sangat penting dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah di Indonesia. Melalui kampanye ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih memahami pentingnya donor darah, mengenali berbagai hambatan yang sering membuat seseorang ragu untuk mendonor, serta mengetahui bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa orang lain melalui tindakan yang sederhana tetapi sangat berarti bagi orang tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan donor darah. Nah, donor darah di sini adalah kegiatan sukarela yang dilakukan seseorang dengan memberikan sebagian darahnya untuk membantu orang lain yang membutuhkan transfusi darah. Nah, darah yang didonorkan ini nantinya akan disimpan dan didistribusikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan medis. Mungkin banyak dari kita yang belum menyadari bahwa darah memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Darah ini berfungsi mengangkut oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh, membantu sistem kekebalan melawan penyakit, serta menjaga berbagai fungsi organ agar dapat bekerja dengan baik. Nah, ketika seseorang kehilangan banyak darah akibat kecelakaan, operasi, atau penyakit tertentu, transfusi darah seringkali menjadi tindakan yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawanya. Meskipun donor darah ini memiliki manfaat yang besar, masih banyak masyarakat termasuk kita sebagai mahasiswa banyak yang ragu untuk melakukannya, di mana keraguan tersebut biasanya muncul karena adanya beberapa hambatan atau anggapan yang belum tentu benar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami hambatan-hambatan tersebut agar tidak menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 hambatan utama yang paling sering muncul ketika seseorang ingin mendonorkan darahnya. Nah, hambatan yang pertama yang paling sering ditemui adalah rasa takut terhadap jarum suntik. Nah, banyak orang merasa cemas ketika melihat jarum suntik atau membayangkan proses pengambilan darah. Nah, bahkan tidak sedikit yang mengurungkan niatnya untuk donor darah karena takut merasakan sakit. Padahal proses donor darah ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan tentunya berpengalaman dengan menggunakan alat yang steril dan aman. Nah, rasa tidak nyaman biasanya hanya berlangsung beberapa detik saat jarum itu dimasukkan. Setelah itu pendonor hanya perlu untuk duduk santai sehingga proses pengambilan darah itu selesai. Nah, maka dari itu kita tidak perlu takut atau merasa cemas ketika ingin mendonorkan darah. Nah, hambatan yang kedua adalah kekhawatiran bahwa donor darah ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas atau kekurangan darah. Nah, faktanya setiap calon pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, berat badan, serta kondisi kesehatan secara umum. Jika seseorang ini dinyatakan memenuhi syarat, maka donor darah dapat dilakukan dengan aman. Selain itu, tubuh manusia ini memiliki kemampuan untuk
memproduksi dan mengganti sel-sel darah yang hilang secara alami. Oleh karena itu donor darah tidak akan menyebabkan seseorang ini kehilangan darah secara berlebihan. Kemudian hambatan yang ketiga adalah anggapan bahwa donor darah membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah, kita sebagai mahasiswa ini sering disibukkan oleh jadwal kuliah, tugas, organisasi maupun kegiatan lainnya. Akibatnya donor darah ini sering dianggap sebagai aktivitas yang sulit disisipkan di tengah kesibukan. Padahal keseluruhan proses donor darah umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar 30 atau 60 menit. Waktu yang relatif singkat tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Setelah memahami berbagai hambatan yang sudah dijelaskan tadi, perlu kita tanamkan bahwa donor darah ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pendonornya. Nah, donor darah dapat membantu meningkatkan kesadaran seseorang terhadap kondisi kesehatannya karena sebelum mendonor dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar. Selain itu, kegiatan donor darah juga dapat menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Lebih dari itu, satu kantong darah yang didonorkan tidak selalu digunakan untuk satu pasien saja, tetapi darah dapat dipisahkan menjadi komponen seperti sel, darah merah, plasma, dan trombosit yang dapat digunakan untuk membantu pasien yang berbeda. Artinya, satu kali kita mendonor darah berpotensi untuk memberikan manfaat bagi lebih dari satu orang. Kita sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah ini. Kita bisa melalui media sosial, organisasi kampus, maupun kegiatan kemanusiaan di luar. Kita dapat menjadi contoh sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk ikut berpartisipasi sebagai pendonor darah. Karena itu, saya mengajak, mari kita mulai dari diri sendiri. Jika kondisi kesehatan memungkinkan, jangan ragu untuk mendonorkan darah. Ajak teman, sahabat, ataupun keluarga untuk ikut berpartisipasi. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi harapan besar bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Ingatlah bahwa donor darah bukan sekedar memberikan darah, tetapi juga memberikan kesempatan, harapan, dan kehidupan bagi sesama kita. Sekian saja edukasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.